صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang insya Allah muliakan, dan kita berdoa apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah, di mana pada malam yang ke berapa? 13 ya. Pada malam yang ke-13 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan qiyamul lail, di mana kita disunahkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, bulan yang paling banyak punya nama. Bulan Ramadan itu banyak sekali julukannya, Pak. Ada yang menjuluki bulan Ramadan itu Syahrus Syiyam, karena bulan Ramadan adalah diwajibkannya kita berpuasa. Ada juga Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barakah. Ada juga Syahrullah, bulannya Allah. Ada juga Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Salah satu yang saya sebutkan tadi, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Hal ini diutarakan oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya di malam itu atau di bulan itu Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah adalah surat apa? Al-Alaq 1-5. Bunyinya apa? Iqra. Awal atau pertama kali firman Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Dan Al-Quran sendiri artinya adalah bacaan. Maka wajar kalau kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Belum lagi fungsinya, Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita tidak mungkin mampu mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak membaca Al-Quran. Bahkan
orang yang sering membaca Al-Quran tidak tanggung-tanggung. Rasulullah menjamin orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf 10 kali lipat. Berarti kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan mendapatkan 190 pahala, karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kita bayangkan kalau membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz dan lain sebagainya, angkanya kalkulator sampai entek. Apalagi di bulan Ramadan, itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikali-kalikan lipat lagi oleh Allah, dan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Makanya di musola-musola, di masjid-masjid itu biasanya kalau bulan Ramadan semacam ini banyak sekali yang mengadakan tadarus. Cuma saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya terutama bapak-bapak yang sering, kalau tadarus jangan sampai terlalu malam. Dibatasi jam 10 lah. Jam 10 pakai nomor ukur nganggo mik sarai sindiran. Kalau sampai jam 12 wajib ditegur. Mandek bis jam 12. Lapo ke jam 12? Jam 12 itu wae jarum bawah dulu jarum ndek. Jam 12 apa tentang ini? Kenapa? Walaupun baca Al-Quran itu disunnahkan, bahkan di bulan Ramadan sangat dianjurkan, tapi kalau mengganggu ketentraman dan ketenangan orang akan menjadi makruh. Bahkan para ulama ada yang mengharamkan. Loh Pak, saya ingin ngaji terus sampai subuh. Boleh silakan, tapi gak usah pakai mic ukur, karena akan mengganggu ketentraman orang lain. Ngaji dewe kan tak apa-apa, tidak usah pakai mic. Belum lagi keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran itu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Itu adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang beriman. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Yang terbaik Pak. Yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran itu nanti akan ditempatkan di tempat yang sama dengan malaikat, dikumpulkan bersama dengan malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah." Dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun, dan dia mahir membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, sifat-sifat hurufnya benar, lancar membaca Al-Quran, maka nanti akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Loh Pak, saya nggak bisa baca Al-Quran, bacanya gradul-gradul. Nah, ini yang tipe yang ketiga. Kata Rasulullah, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata wa huwa shaqun 'alaihi falahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran itu, dan dia kesulitan di dalam membaca Al-Quran itu, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala dia kesulitan di dalam membaca Al-Quran itu. Macamnya gak iso-iso, gradul-gradul. Maka tilkar rusulah yang dalam alim tilkar rusulu. Belum lagi kalau bacanya salah. Tapi kalau pun salah, kalau dia mau membaca Al-Quran dan mau belajar, itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maca hamim ain sin qaf, gak keliru macane hamim ngasaqo dan ngasaqo.
belajar Al-Quran, masih mau untuk belajar, tetap oleh Allah memberikan pahala dan pahalanya dua. Satu, pahala karena dia kesulitan membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala dia membaca Al-Quran. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran itu akan dirindukan oleh surga. Gak tanggung-tanggung, Pak. Kita semua nak pingin sing mlebu swarga. Wonten ta ibu-ibu sing pingin mlebu neraka? Monggo daftar nang kula. Kabeh pingin mlebu swarga, kabeh gak kepingin mlebu neraka. Lah iki ana golongan sing gak terima mlebu swarga tapi oleh surga itu dirindukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Yang pertama, talil Quran. Surga itu merindukan 4 golongan, dan golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mempelajari Al-Quran, mempelajari cara bacanya, mempelajari artinya, kemudian mengamalkan isinya, maka nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an di ashabi, akan memberikan syafaat biiznillah, memberikan pertolongan dengan izin Allah ketika di padang mahsyar yang sangat terik. Tidak hanya sehari 2 hari kita di sana dipepet menunggu untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan sama sekali kecuali pertolongan atau naungan dari Allah, maka Al-Quran dengan izin Allah akan memberikan naungan syafaat kepada orang yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karena itu, mari, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, dan kita tidak mungkin bisa atau mampu mengambil pelajaran atau pedoman itu kalau kita tidak membacanya. Dan syukur-syukur kita mampu mempelajari artinya dengan cara membaca terjemahnya atau belajar kepada guru-guru atau ustaz-ustaz. Semoga dengan seperti itu kita termasuk ahlul Quran, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.